hari ini Big Data Analysis tanggal 12 November dengan mahasiswa dari Magister Sains Data dan kuliah bersama mahasiswa dari FTI dan yang lain yang mengambil. Sekarang kita akan ambil topik BDA ya. Kalau mau tanya apa itu BDA ya overview dengan dari ChatGPT kah boleh, tapi sebetulnya kalau belum pernah mempelajari susah sekali untuk memahami kemauan dari PCA itu. Teman-teman bisa melihat artikel saya ya. Saya sudah share belum ya? Belum Ibu, di grup belum Ibu. Oh belum ya. Bentar, saya tak ambil. Ya, saya ambil dari Harvey aja supaya mudah. Alamatnya begitu. Saya share dulu. Enggak apa-apa. Ya, jadi kalau menyangkut topik yang terkait dengan dosennya, gunakanlah artikel dosennya ya. Supaya bisa tercited. Dan ini artikel yang sudah ada PCA ya, saya karena secara khusus yang ngulas PCA di S2 itu saya ya, artinya menjadi materi yang tiap kali BDA itu saya berikan. Ini BCA, ada Parusip gitu ya. Itu ada banyak yang versi Indonesia. Nah, teman-teman bisa membuka ya kerjaannya itu dengan itu bahkan 2009. Ya, yang menarik adalah ini materi untuk S1 ya, S1 yang dulu belum ada ya, paper gitu ya, belum wajib, sehingga mahasiswa tidak mau menulis kalau tidak diwajibkan, sehingga saya mengemasnya menjadi artikel skripsinya gitu ya. Nah, ini contohnya begitu. Ini produksi analisis peralatan pemberi pakan mineral produksi susu sapi ya. Jadi tapi sebetulnya kepentingan PCA apa? Namanya juga Principal Component Analysis ya. Yaitu ada data yang banyak, kita mencari banyak fiturnya, mencari fitur yang dominan atau mereduksi fitur, atau sebelum ada data science mereduksi variabel, atau mencari faktor-faktor dominan pada data itu yang untuk bisa kita olah ya dengan mengambil yang dominan saja. Nah, kalau datanya banyak yang dominan itu kan enggak tahu ya. Misalnya ya untuk kasusnya kemarin yang skripsi, tesis, kuliah yang dominan itu kita harus dengan cara menggunakan teknik misalnya PCA atau yang lainnya ya. Yang lainnya apa? Diskriminan analisis, faktor analisis, rekursif faktor saya lupa apa, RFE gitu ya, nanti bisa dicek. Itu ya. Bagaimana memilih faktor dominan. Nah, kalau mahasiswa ingin dapat ide dari metode itu, pergilah ke tulisan bahasa Indonesia yang lengkap. Ini saya sarankan ngambil di tempat saya ya. Di mana di situ diterangkan ya, cara PCA itu adalah, ini kok besar ya, kurang besar ya ini ya. Saya download saja. Kalau download ternyata harus begini ya, kelamaan toh. Anda adalah manusia dan kadang-kadang harus login dulu ya, padahal saya yang punya gitu bikin lama ya.
Bikin lama. Oke, tidak ya. Jadi ini saya taruh di supaya nanti teman-teman enggak usah saya beri filenya supaya download. BDA tanggal 12 November 2024 PCA. Saya merasa saya sudah pernah memberikan, tapi mungkin di kelas semester lalu. Begitu. Karena tiap semester saya berikan. Nah, yang menarik dari sini adalah, ya ini dulu enggak ada apa ya, ini saya scan-scanan dari ininya, bukunya ya. Nah, ini contohnya ya. Atau intinya. Semoga terlihat jelas enggak, Harveli? Jelas Ibu, jelas Ibu. Baik ya, teman-teman boleh nge-link kemudian bekerja di dua tempat untuk membaca lebih teliti juga boleh ya. Jadi kombinasi linier, P variabel random atau P fitur gitu ya. Atau sebagai kombinasi linier yang menyatakan pemilihan sistem koordinat baru ya. Dari X1 ke XP menjadi Y1 ke YK misalnya, atau ke YP juga. Berarti kan variabel barunya ini si Y ini dibangun berdasarkan adanya X1 XP. Nah, caranya bangun seperti apa? Jadi yang pertama itu menyusun ya matriks covariance ya. Kalau P banyaknya variabel atau fitur itu sebanyak P, maka kalau matriks covarian itu juga matriks yang berukuran P kali P. Apa itu matriks covarian? Matriks koefisien variansi. Apa itu koefisien variansi? Kita tahu variansi itu semacam adalah variasi dari perbedaan antar fitur, begitu ya, perbedaan antar fitur yang kemudian diukur secara kuantitatif sehingga diberi nama koefisien variansi ya, yang kita beri nama kovariansi. Teman-teman pernah dengar korelasi, koefisien relasi. Kita ingin mengetahui relasi antar dua fitur yang berbeda, dua variabel yang berbeda, berarti itu adalah ya kemudian diukur secara kuantitatif korelasinya. Kalau antar fitur yang sama atau antar dirinya sendiri, tentunya korelasinya satu persis. Tapi kalau ada korelasi yang sangat kuat ya toh, dengan fitur yang lain pasti dekat ke satu ya, dekat ke satu, enggak mungkin persis satu kecuali terhadap dirinya sendiri. Demikian juga kovariansi. Atau yang dikorelasi itu juga ada min 1 ya toh. Artinya berkorelasi kuat tetapi ke arah negatif. Apa artinya negatif? Kalau yang satu meningkat, yang satu menjadi menurun. Jadi korelasi yang punya timbal balik gitu ya, ada timbal balik. Sehingga kalau digambar makanya pasti mengikuti garis linier. Kalau yang memenuhi diagonal pasti kemiringannya adalah 45 derajat antara data dengan korelasi itu, misalnya itu menunjukkan korelasi kuat positif dan sebaliknya. Ya. Nah, kovariansi ini, jadi kovariansi ini untuk apa nantinya? Untuk mengenerate komponen prinsip. Ya, mentransformasi komponen prinsip itu hubungannya apa? Jadi hubungannya apa? Jadi kalau saya memberi contoh itu biasanya dari data yang paling sederhana nih. Ya, ini matriks kovariansi ya, 2, 4, 1, 5 gitu ya. Terus ada suruh ngitung nilai eigen, kenapa begitu dan seterusnya. Karena ini
Karena ini, kalau ada matriks dari X1 sampai XP, jadi tabel data yang kita taruh di Excel, kita pandangnya sebagai matriks gitu ya. Karena terdiri dari vektor-vektor kolom. Ya. Dan matriks ini ya mempunyai matriks data si X1 XP mempunyai matriks kovarian. Dikatakan simetris positif tegas ya. Perhatikan data X1 sampai XP itu ya mempunyai besar sebanyak P ya kolom dengan N baris ya seperti ini. Contoh sederhananya ini. Mana tadi? Ya ini ya. Ini ada sapi ke 1 sampai sapi berapa nih? Sapi 23. Jadi ini bukan big data, tapi untuk memberi inspirasi, kita punya 4 fitur. Jadi P-nya itu 4 ya. Tetapi yang diobservasi biasanya per barisnya itu ke 1 sampai 25 itu biasanya di baris ya. Tidak kolom, tapi ini saya menampilkan sebaliknya supaya menyingkat daftar ya, tidak menampilkannya tidak dalam daftar ya. Enggak menarik ya, harusnya properti perdagangan aja ini ya. Teorinya sama ya. Properti perdagangan itu ya. Itu perdagangan. Gangan. Parhusip ya. Nah ini, kenapa begitu? Karena ini juga ada di ResearchGate. Fiturnya lebih banyak, ada 8 gitu ya. Ceritanya kan kalau mahasiswa atau dosen dulu S1 kita nggak punya project, ya udah nyari datanya dari literatur atau internet gitu kan ya. Dan ini tugas kuliah mahasiswa S1 dulu. Mana? Belum ada. Oh, baru muter ya. Jadi di situ ada kesimpulan properti dan perdagangan adalah yang dominan dari 8 fitur itu gitu ya. Misalnya, kalau tadi yang pertanian itu adalah komponen hijau daun yang merupakan faktor dominan untuk sapi. Secara natural betul. Ya, kita bisa membuktikan pakai matematika. Ya, sapi kalau dikasih vitamin apa saja, kasih makanan yang lain gitu ya, mungkin dimakan. Tapi kalau nggak ada hijau daun, pertumbuhannya terganggu, susunya terganggu gitu ya. Nah, ini misalnya tentang bursa saham, itu ada 8 fitur, maka kemudian berdasarkan PCA saya punya berapa? Ternyata prinsipalnya adalah si properti dan perdagangan. Jadi dari sini fiturnya ini, karena saya hanya punya berdasarkan time series ya, ini ada 2008, 2009, pertanian, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi ya. Mungkin Mas Herveli punya beberapa faktor yang dalam SDGD itu bisa menggunakan ini juga ya. Ini saya mengambil 4 dari 8 untuk memberi contoh. Gimana toh caranya menggunakan PCA ya, terus di standarisasi ya. Nanti kita lihat ya. Jadi datanya sebanyak ini. Tetapi kovariansinya berdasarkan banyaknya fitur, yaitu 4 kali 4 gitu ya. Bagaimana mendapatkan kovariansi gitu ya, atau ya tinggal di coding, tinggal cov gitu ya, atau pakai buatkan hitung matriks kovariansinya gitu ya. Kenapa itu diperlukan? Tadi saya sampaikan, diperlukannya di sini. Nah ini ya. Ketika kita ingin menyusun
komponen prinsip gitu ya. Diperlukannya adalah mana nih? Saya udah ini sekian tahun yang lalu itu rumusnya. Diperlukannya seperti ini ya. Saya ingin teorinya ya, bukan angka-angkanya ya. Nah ini. Nah ini ya. Bentar, sabar ya. Oke. Yang supaya nggak miring-miring ya. Tadi itu miring-miring, saya nggak enak. Nah ini ya. Kita punya, kelihatan Herveli? Kelihatan Bu, kelihatan. Ya, kita punya data tadi X1 sampai XP. Ya. Kemudian ditransformasi menjadi variabel baru yang disebut Y1 sampai YP. Yang hubungannya sebagai kombinasi linear dari X1 sampai XP di sini. Gitu. Ya. Nah, bobotnya itu siapa? Bobotnya itu adalah, bobotnya untuk yang disebut kombinasi linear adalah komponen vektor eigen. Ya. Komponen vektor eigen yang berkorelasi dengan nilai eigen. Ya. Setiap nilai eigen pasti mendatangkan atau berhubungan dengan vektor eigen. Ya, sehingga nilai eigen dan vektor eigen ini perlu dicari. Nah, caranya mencari gimana? Di situ ada story-nya. Di sini ya, semoga di atas apa di bawah. Nilai eigen vektor eigen ada di enggak ada. Karena dianggap tadi dari tulisan yang di halaman sebelumnya sudah dibicarakan, ya toh, yang menyatakan bahwa ya saya sebetulnya bisa sih pakai, tapi kita coba ya. Ini semoga nilai eigen vektor eigen ditulis ya. Nah ini ya. Nah ini. Nah ini ya. Nah ini ya. Nilai eigen dari matriks kovariansi, ya nilai eigen dari matriks kovariansi, atau di ChatGPT aja gampang supaya rumusnya itu sembarang, jangan berlaku dengan itu ya. Saya gunakan dulu ya. Tuliskan gitu rumus untuk mendapatkan vektor eigen dan nilai eigen matriks S ya. Mana? Oh kok enggak mau dia? Udah habis kah? Yaitu XS kali SV kali lambda V gitu ya. Nah saya daripada ngetik lambdanya itu nah ini nggak enak ya kalau bekerja dengan tidak disiapkan gitu, tapi sengaja saya kok FSM sih ya, apa tadi ChatGPT tapi dengan akun itu ya, supaya menuliskannya tuh dia lebih bagus ya daripada Gemini gitu. Get ya. Jadi diulangi ya. Tadi punya data, tabel, banyak fitur, terus kita mau menyusun matriks kovarian di mana ya. Nah, kita perlu nilai eigen dan vektor eigen formula dari suatu matriks S. Itu ya.
Ya, ini ya. S min lambda I ya. Kok det langsung nggak enak ya. Terus S min lambda IV ya. Jadi S min lambda I. Jadi ceritanya karena ini nggak ada langsung, ini nggak enak ya. Nggak ada rumusnya yang lebih fundamental lagi. Saya mau pakai pen brush aja. Ternyata tidak menurunkan dengan baik ya. Ya ini. Jadi S insert ya. SV vektornya V ya, V kecil ya. Sama dengan lam V. Nah, udah ini aja sih hafalannya. Lamnya itu adalah lambda gitu. What is the beauty of this expression ya? Ini penemu matematikanya menarik untuk dicermati. Apa sih yang menarik dari ini? Kelihatan ya? Ini adalah S kalikan V. S itu matriks kovarian tadi. V ini vektor karena saya tulis di pen brush. Lam itu lambda tadi dan ini V itu vektor. Komponen vektor yang sama dengan di ruas kiri. Semuanya itu V dan lam itu unknown ya. Tidak diketahui. V dan lam itu unknown. Ya. Jadi tidak diketahui. Artinya kalau mencari V dan lam terus gimana? Berdasarkan persamaan aljabar. Oh, ini saya kurangkan aja. SV min lam V sama dengan 0. Nah, itu tulisan yang tadi. Nah, nolnya ini hati-hati ya. Ini vektor. Ya, ini vektor. Dan hasil S kali V itu vektor. Yang panjangnya sama dengan lam kalikan V juga, lambda kali V ya. Kalau kita pakai kali ya kali begini. Dan ini 0 vektor. Awas ini vektor. Ya. Nah, yang menarik adalah ya, ini orang matematik ini kok bisa toh ada matrik dikali vektor sama dengan skalar kali vektor yang sama. Itu kan seperti mengalihkan saja ya toh. Ternyata ada V yang bagaimana? V yang memenuhi ini. Atau ditulis gitu ya. Ini tadi saya cari-cari ke tulisan saya kok enggak ada ya. Atau ditulis S min lam gitu ya. Ini dikurung karena berdasarkan sifat distribusi. Ini sama dengan 0 vektor juga. Tetapi ini tidak bunyi secara matematik. Karena ini matriks, ini skalar. Jadi di sini harus dikalikan I. I adalah matriks identitas yang sama besarnya ukurannya dengan si S ya. Si S, yaitu kalau S itu P kali P, maka kita juga mendapatkan si V-nya juga, I-nya juga P kali P, yaitu vektor matriks identitas dengan diagonalnya 1 ya. V adalah vektor yang juga panjangnya ya, itu vektor kolom sepanjang P dan itu P kali 1 ya. Sedangkan 0 juga sebesar P kali 1. Jadi ukuran dia harus benar. Nah, menurut aljabar linier gitu ya, menurut aljabar linier saya sampai bercita-cita matematika itu perlu ada kuliah yang tulisannya adalah aljabar linier untuk AI atau untuk big data analysis. Kemudian apa?
AI kalkulus untuk AI gitu ya. Itu nggak tahu ya, semoga teman-teman matematik juga paham ya. S min lam itu saya beri nama V A, maaf. Terus kemudian saya kalikan V menjadi vektor 0. Nah, secara matematik ini A kali V yang mana gitu kan ya. V yang mana begitu? Ternyata ada ya. Ada V yang memenuhi sejauh det A-nya tidak atau sama dengan 0 malahan. Ya, det A-nya itu 0. Ya. Nah, det A yang 0 ini maksudnya apa toh? Determinan. Bagaimana mendapatkan determinan? Bagaimana menyelesaikan itu? Mendapatkan lambda, bagaimana mendapatkan lambda untuk mendapatkan V, gitu ya. Itu urutannya. Ya. Det itu determinan, ada yang menulis kalau masih ingat-ingat sebagai pelajar SMA ya ini nulisnya A gitu, pakai absolut A. Kalau teman-teman pernah belajar tanda absolut pada skalar, itu mengabsolutkan nilai itu karena tidak urusan dengan tandanya, mau positif, mau negatif, saya mau berurusan dengan besarnya, sehingga orang menuliskan sebagai tanda absolut. Yang kemudian, kalau matriks itu punya makna, saya berurusan dengan nilai skalar dari matriks tersebut, begitu ya, yaitu determinan A. Ada lagi nilai skalarnya yaitu condition number of a matrix ya. Nah, ulangi, apa hubungannya tadi dengan lambda dan V? Jadi, kalau ingin mendapatkan lambda itu menyelesaikan atau mendapatkan lambda dan V menyelesaikan AV sama dengan 0, di mana det A sama dengan 0, atau dengan tandai kayak absolut A, atau det dari si A itu siapa? S min lam kali I sama dengan 0. Nah, ini akan menghasilkan nilai lambda, dan nilai lambda ini kemudian nanti ditaruh di sini. Ya. Setelah lambdanya ketemu, ini anggap saja kita tahu bagaimana menghitung det, nanti saya beri contoh. Ya, kita lambdanya ketemu, kita taruh di sini. Ya, bahwa S kali V ya sama dengan lam ya. Lam yang dihitung ya, lam yang dihitung tuh lam hasilnya kali V diulang, kemudian diselesaikan yang bentuk di sini itu bentuknya sama ya. Bentuknya sama dengan yang ini. Ya. S min lam I kali V, V-nya nanti sudah ada, tetapi lambdanya ada nilainya. Nah, tanpa berlama-lama, ya kok malah jadwal metune artikel ya. Artikelnya mana tadi? Bentar, artikelnya ini ya. Nah, ini karena loh, habis toh, ini udah toh. Saya malas ngitung lagi atau menulis lagi ya. Karena sudah sekian banyak nilai tentang PCA artikel saya ya. Nanti yang dengan untuk big data analisis beneran itu ada di versi Sinta atau Scopus yang ada. Jadi nih, kenapa perlu lambda? Dan lambda itu diurutkan dari yang terbesar. Apa hubungannya lambda dengan variansi tadi dari data? Apa yang dimaksud variansi terbesar? Karena data dengan variansi terbesar itu tentunya mendominasi dari perilaku data.
Dan nilai variansi ini secara teoritis itu berada di sini. Ya, yaitu apa? Ternyata variansi komponen prinsip, ini saya tinggal ngambil teorinya ya, itu adalah sama dengan nilai lambda. Nah, ya. Dan ya, kovariansi kalau antar komponen prinsip yang berbeda, dua yang berbeda, kovariansi ini adalah 0, yaitu matriks 0 ya. Perhatikan ya, kalau kov bentar ya, ini transpos, ini sigma K ya, skalar, maaf, ini nolnya nol skalar ya. Variansi YI juga begitu nih, hasilnya lambda I. Apa tandanya I? I itu dimulai sebagai bukan data ke-1, ke-2, bukan ya, tetapi berdasarkan banyaknya nilai eigen yang diperoleh atau banyaknya fitur yang diperoleh. Jadi kalau banyaknya nilai eigen kan berdasarkan banyaknya fitur, berarti maksimum ada 4, ada P fitur. Kok ada 4 ya? Saya mau menuju ke 4 langsung, sudah mikir kecepatan ya daripada perkataan. Jadi maksimum ada sebanyak P nilai lambda yang berbeda. Kalau yang berbeda itu apakah nantinya ada yang sama? Ada, gitu ya. Jadi kalau ada yang sama ya berarti kurang dari P, gitu ya. Tetapi masalahnya vektor eigen harus berbeda kalau nilai eigennya sama. Dan vektor eigen itu harus saling ortogonal. Apa artinya ortogonal? Yaitu vektor yang saling tegak lurus. Ya. Kalau tegak lurus ya, maka kedua vektor dot produk sama dengan 0, caranya ngecek ya. Apa itu dot produk? Yaitu perkalian jumlah perkalian antar komponen dua vektor yang berbeda ini, E1 dengan E2, komponennya dikalikan terus dijumlah ya. Itu sama dengan 0 totalannya, maka dua vektor yang berbeda E1 dan sampai EP disebut saling ortogonal. Mari supaya tidak kelamaan mendengarnya, apakah Dina jelas? Saya ngomong sendiri ya. Oh, has left the meeting. Oh alah. Stop presenting dulu ya. Mas Johan jelas nggak ya? Oh, kalau yang terlalu matematikanya mungkin nggak berat ya. Nggak berat ya. Baik. Jadi gini, kita punya fitur ada ribuan, mau sedikit juga boleh ya. Terus kita mau pilih mana? Sedikit saja yang perlu. Itu sedikit itu berapa? Itu adalah berdasarkan keputusan pengguna. Saya mau 10 fitur yang paling dominan dari 20.000 punyanya Subed, dari 50-an punyanya ya. Ya begitu ya. Manakah yang 10 itu? Nah, digunakan salah satunya PCA. Ya, kalau milih suka-suka saya yang pertama, kedua, ketiga, nggak bisa, nggak ada dasarnya gitu. Oh, atau apa? Tidak ada pertimbangan ilmiahnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, PCA ini menjelaskan tentang yang mana itu yang disebut komponen prinsip dengan melihat variansi data.
dengan melihat variansi data. Kalau dia mendominasi, kehadiran fitur tersebut mendominasi, itu diukur oleh nilai eigen dari matriks kovarian ya, dari dia. Itu yang paling besar, itu berarti variansinya terbesar. Kalau variansinya terbesar itu berarti dia dominan gitu terhadap perilaku sekumpulan data. Nah, caranya gimana orang matematik menyusun? Yang itu yang saya bicarakan. Ya. Saya kembali share ya. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Ekspresi matematikanya ya. Saya berharap orang IT di kita harus tahu matematikanya supaya nanti kalau membuat coding itu tidak hanya menggunakan tapi juga mengembangkan sendiri membuat. Jadi selama ini AI, BDA itu yang kita kembangkan itu masih apa namanya? Hanya menggunakan ya, belum membuat. Ya, kalau yang membuat beneran itu mungkin Denny masih mengupdate ya, kalau tapi artinya juga membuat tapi bikin algoritma sendiri. Ya, saya berharap teman-teman juga membuat algoritma sendiri. Mari kita lihat, oh ini sapi ya. Saya pengennya yang bukan sapi ya. Yang tulisannya lebih rapi. Ya, jadi ini ada nilai eigen yang diurutkan ya, karena berdasarkan teori nilai eigen itu menunjukkan variansi. Ya, ini di sini kita lihat nih, ya di sini variansi dari komponen prinsip tersebut, sehingga perlu ada buktinya. Ya, toh. Nah, mari kita lihat sekarang contohnya. Ya, terus Bu, kalau sudah ya prosesnya seperti apa sih ya? Setelah ketemu komponen prinsip yaitu Y1 berdasarkan lambda 1 ya nih. Ini susunannya. Y1 ini berdasarkan vektor eigen yang ke-1 kita kalikan dengan X, Y2 sama dengan komponen vektor eigen kedua kali X dan seterusnya. Manakah komponen yang dianggap prinsip dari variabel mula-mula atau fitur mula-mula ya, kalau dari bahasa di sini namanya variabel. Jadi dari setelah Y sama dengan sekian kali X, X-nya itu data ya. Itu terus ngopo itu ya, atau terus bagaimana? Siapa? Karena kita ketemu Y, padahal data kita adalah si X, gitu ya maksudnya. Ya. Nah, itu kita gunakan korelasi antara YI dengan nilai X. K. Ya, saya tandai YI XK. Ini yang menjadi topik yang benar ya. Atau menjadi mendapatkan fitur yang benar, fitur yang mula-mula ya. Nah, bagaimana itu? Ini kita lihat ini bagaimana ekspresinya. Ini adalah komponen vektor eigen yang ke KI ya. Kenapa nulisnya seperti ini kok saya jadi mulai bingung, yaitu hubungan antara YI terhadap fitur yang dimaksud, yaitu XK. Ya, akar dari lambda I tadi dengan vektor eigen, itu kan vektor itu kan punya komponen paling tidak 2. Ya. Lambda itu hanya 1 berdasarkan banyaknya fitur, tetapi vektor yang diperoleh komponennya tentunya minimal 2. Jadi ini maksudnya komponen vektor yang ke-1, ke-2 kalau K-nya itu sampai dengan 1, 2P jelas ya.
tapi lambdanya hanya sampai ke 1 untuk rumus ini. Supaya bisa melihat lebih masuk akal, ya, saya berikan ya ekspresi lambda IK ini kalau data di standarisasi jadinya begini. Nah, ini ya. Apa ini maksudnya? Jadi kita punya kita ingin menyusun matriks kovarian begitu di sini ya, sehingga diperoleh si matriks kovarian ini rumusnya S sama dengan 1/P-1 B kali B transpos. Jadi perlu distandarisasi, setelah distandarisasi barulah kita bisa menghitung kovariannya. Gitu ya. Nah, nilai eigen, mari kita lihat ya. Di sini ya kita bisa menghitung, masukkan si nilai eigen yang diperoleh untuk mendapatkan vektor eigen dengan proses aljabar begitu. Ya, ini rumus-rumus yang diturunkan memang agak mengganggu kalau untuk yang bukan orang matematik. Saya ingin kita coba data ada 4 fitur nih. Ya, pertanian, industri dasar, aneka, industri, barang konsumsi. Ya. Dari 4 ini kemudian kita ukur apa? Membentuk S-nya gampang kok ya. Membentuk S-nya ini ya, kemudian membentuk nilai eigennya mengikuti dengan menggunakan bantuan MATLAB, harusnya tidak ya, maka diperoleh 4 nilai eigen secara berturutan dari paling besar ke paling kecil. Ini ngikutin apa? Ngikutin tadi penulisannya harus dari paling besar paling kecil. Nah, vektor eigen ini pakai MATLAB ya toh. Vektor eigennya. Mungkin teman-teman bolehlah ya untuk PR kecil-kecilan gitu karena tidak ada ini. Tuliskan ini dalam Python. Artinya running ini bisa nggak diperoleh dalam Python. Nah, tolong air. Ya, jadi saya tulis ini aja ya di sini sebagai exercise ya, hitung nilai eigen vektor eigen pada itu. Yang penting datanya sudah diperoleh ya. Mana ya? Ini ya. Oh, ini sudah di D. Properti dan perdagangan ya, supaya teman-teman kasih supaya teman-teman bisa bermain, tidak mainan. Ini bisa siapa nih, bukan Herveli tapi nyuwun Bu, masih ada meeting ya lah. Iya, memang begitulah ya di bank, apalagi pimpinan. Teman-teman saling mendukung, silakan teman-teman yang sibuk bisa diajak berdiskusi, update bagaimana kuliahnya dan seterusnya. Ini adalah PR kecil, hitung nilai eigen dan vektor eigen pada link berikut dan nilai eigen vektor eigen. Nah, nih. Nantinya ya, atau sambil dengarkan jalan boleh kok pakai Python. Kembali sini ya, saya kalau berbicara 1 jam nggak ada yang mengganti itu meresponi
Begitu kadang agak kesulitan ya. Sebentar, tadi adalah artikelnya tadi ya. Mana artikelnya tadi? Bukan ya. Gampang kok itu ya. Kalau enggak percaya PR-nya itu bisa langsung digimanakan, ayo cepet-cepetan yuk. Bagaimana nulisnya kalau pakai AI? Saya maunya ini pakai AI. Hitung nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian. Yuk kita cocokkan yuk. Karena tadi yang di artikel tadi mana sih? Tabnya terlalu banyak Ibu. Ya, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Mana lagi komputernya kecil pula. Ini dipakai, ini tidak dipakai. Ini, kemudian ini. Ini tadi di situ kayaknya. Ya ini ya ini. Tuh, maaf. Ya ini toh. Nah ini ya. PR kecil tadi langsung dikebut gini. Ini data tadi matriks kovariannya saya standarisasi supaya bebas dari satuan, supaya menatakan kalau oh ini besar nih kecil, itu sudah nggak masalah. Bagaimana standarisasi? Saya melakukan dengan membagi data dengan maksimumnya, selesai ya. Itu sehingga kalau tiap data dibagi dengan maksimumnya per kolom, maka terjadi dari 0 sampai 0 sekian sampai 1. Jadi datanya menjadi seperti itu. Kemudian matriks kovariannya juga seperti itu. Kemudian tadi nilai eigen, ekspresi matematikanya tahu, terus kita ingin apa? Mengeksplor ini. Mendapatkan nilai eigen vektor eigen gitu. Oh ternyata enggak mau ya. Nah itu dia karena sudah habis tadi, terus kita pakai ini toh ya. Ini apa? Oh ini pakai mini, dia nggak punya apa? Harus login nih, maaf. Pakai apa? Mini itu dia nggak punya untuk gambar. Boleh nganalisis tapi nggak punya untuk gambar. Saya lupa ini namanya MDS itu UKSW. Ya. Iyalah, apa ya? Maukah? Oh, mau. Ya, boleh di-save. Ini ya, misalnya itu adalah matriks itu, hitung nilai eigen dan vektor eigen yang saling ortonormal atau itu dulu deh ya, dari matriks tersebut. Nah ya, kalau mau cepet ya. Gambar bentuk matriks numerik kemudian menghitung nilai eigen. Analis. Mari kita mulai. Jadi karena itu bentuknya gambar ya toh. Langsung ya. Tuh lihat tuh. Nilai eigen lambda 1 itu, lambda 2 ini, lambda 3 ini, lambda 1 itu. Ya. Paling tidak ini memberikan jawaban untuk yang tadi kita lihat 0,1527 gitu ya, yang tertinggi itu. Mari kita lihat yang ini.
0,15 di sini ya. Ya. Bu, kalau di saya punya 0,15 lagi, Bu. Apa? Kalau di saya punya engine values-nya 0,15, Bu, yang terbesar. Iya benar ya. Kalau ngitung sendiri ya. Enggak, Ibu, Enggak. saya pakai ini, Bu, langsung Cat di juga. call gitu. Iya, Ibu. Pakai ChatGPT juga ya. Nggak tahu kok Iya, Bu. aneh. Kok aneh. Lambdanya 0,1527. Nilai akan menunjukkan arah utama skala transformasi yang ini. Ya, anggaplah. Oke, kok bisa aneh, nanti kita bahas kenapa. Tolong dipikirkan gitu ya, kenapa bisa angkanya kok seperti itu. Kembali ke ini ya. Setelah itu ya, maka vektor eigennya dihitung untuk masing-masing nilai eigen. Kemudian ya, perhatikan ini. Y1 berarti ini nih komponen vektor eigen sebagai bobot untuk ke X1. Komponen vektor eigen yang pertama sebagai bobot ini ya. Yang 0032 juga sebagai bobot yang ketiga. Nah, 00 ini min ini 063 itu di sini keempat. Demikian seterusnya. Jadi vektor eigen ini komponennya penting diperoleh juga dari nilai eigennya ya. Selanjutnya bagaimana memproses lebih lanjut lagi? Ya, yaitu mengembalikan komponen prinsip yang diperoleh tadi dengan variabel yang mula-mula ya, kita gunakan komponen prinsip misal yang pertama. Ya. Misal yang pertama, kita lihat apa ini? Y1 dengan X1 ya, ini kita perhatikan akar lambda 1 terus akar SI atau S11, kemudian Y1 dengan X2, Y1 dengan X3 dan Y2 dengan X4 ya. Ketemulah angka-angka ini akhirnya kita perhatikan ya, karena kita membutuhkan variabel yang dengan korelasi yang paling tinggi, di mana si X4 itu sebagai fitur yang dominan, yaitu barang konsumsi mendominan terhadap proses data ini. Ya. Nah, yang kemudian kita lihat, oh kok min 0,038. Jadi ada yang salah nggak ya? Gitu ya. Kok min 0,038 juga? Kok ini sama juga begitu ya? Nanti bisa ditelusur lewat rumus yang tadi saya berikan. Anggaplah ini sudah benar. Ya, barang konsumsi sama dengan 1 rho ya, rho Y1X4 0,9425. Ya, jadi ketika dikembalikan angka 0,9425 dari mana ya, ini komponen ini. Ya. Seperti itu, maka variabel X4 mengaruhi nilai saham Indonesia periode Januari 2008 sampai Januari 2020. Ya, jadi ini udah ketemu, oh fitur yang terbaik X4. Nah, karena dari 1 ke dengan 4 fitur yang baru gitu ya, sehingga ini menjadi contoh mengacu kalau rumusnya dan seterusnya berfungsi dengan baik, jadi hasil ini bisa diterima. Demikian penjelasan saya. Apakah sampai sejauh ini bisa dipahami? Herveli? Ibu,
Kalau misalkan ibu saya, Bu, kalau misalkan itu eh, pemilihannya itu lebih dari satu Oh ya betul. variabel, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Itu ada. gimana, Ibu? Ya, Ibu. Iya di sini. Nanti kita sekarang bermain yang big data ya. The last planning. Ya itu semoga apa? Mana sih? Saya off tadi ya. Off sharing nggak? Masih share kan? Iya, Ibu. Masih Oke. share kan ya? Iya, Ibu. Iya, Oh Ibu. ya. Iya, Ibu. Baik. Saya ke ini. Ya. PCA. Itu tadi saya pengen apa PCA ya. Deteksi dengan DB scan enggak ya, ya udahlah collab apa kemarin itu bermainnya namanya apa ya, data yang ini sebentar saya ini D205 aja ini ya. Ini udah sekian tahun yang lalu. Kalau di 2 mungkin ini ada BCA-nya. Ini contoh yang realistis, data sesuai punya Lea. Semoga di situ ada PCA yang betul. Udah sekian tahun lalu nih. Nah ini ya. Mana PCA? PCA. Jadi butuhnya 10 dari 55. Kalau terlalu kecil gini kan aneh ya. Nggak bagus. Ya ini. Nah ini ya, ada nih. Penjelasan saya yang panjang lebar itu Mas Johan, itu kalau dengan coding itu cuman sak gini nih Mas. Minus, minus, minus. Hanya ini Mas. Nah, hanya itu yang sak panjang lebar ya. Kemudian saya ngecek manualnya ya. Nih. Jadi dari misalnya 49 faktor, bagaimana nama fitur saja atau nomornya diperlukan pada proses akhir PCA tadi ya. Manakah fitur yang memenuhi itu gitu ya. Nah, ini tinggal ngikutin aja tadi translate ya toh. Menerjemahkan data yang yang dikemas itu dalam PCA-nya. Bentar, mana sih? Jadi saya ingin ada 10 saja gitu ya. Jadi kita mulai PCA, data sudah siap dan sudah distandarisasi. Saya nggak ngerunning supaya nggak lama ya. Ini data sudah di standarisasi gitu. Terus algoritma mengurangi tapi dapat berguna sebagai alat untuk visualisasi, untuk mengurangi noise, rekayasa banyak sekali. Gitu, kita mulai dengan model. Ini import standar aneh nih kosakatanya ya. Kok lari-lari kenapa sih ini? Saya cari ya. Jadi
kan tadi sudah diurutkan variansinya ya, sudah diurutkan dengan lambda ya. Kita ingin per lambda itu akan ada komponen prinsipnya ya. Ini terhadap file analisis itu kok selalu naik turun ini pakai scroll ini ya. Nah gitu ya. Ini kalau 2 ya, secara kasat mata kurang hubungan yang hampir ini antara X dan B ya, terus ada regresi linier. Ini PCA-nya di sini ya. Ya ini datanya semua sudah distandarisasi, cek normalisasi, cek mula-mula, standarisasi yang versi itu. Nah ini untuk latihan kita ambil 2 komponen, jadi PCA strip N komponen 2. Dan yang panjang lebar tadi itu Mas Jovan, ini coF sama dengan PCA titik fit transform data strip scale, karena datanya sudah di scale ya, yang panjang lebar itu. Nah kemudian Mas Herweli tanya ya, coF-nya ini itu siapa toh ya? CoF-nya itu yang tadi bobotnya si masing-masing fitur tadi, yaitu komponen prinsip tadi ya, dari eigenvektor ya. Nah di sini saya menyebutkan, sebutlah masing-masing fitur ini adalah hasil PC1 B1 X1 B2 X2 ya titik 3 tambah B4949 ya. Di situ langsung muncul ini komponennya PCA itu ada berapa itu ya, ada PCA 2 komponen prinsip tapi masih 49. Nah ya, 42 komponen prinsip masih 49 banyaknya ya. Nah terus bobot eigenvektor diperoleh untuk PC1 PC2 sama dengan di atas, karena saya tadinya menghitung secara formula dengan mengikuti tadi penjelasan saya itu, dihitung rumusnya ini dihitung gitu ya. Naik terus kenapa tadi? Maaf. Setiap saya tarik kok scrollnya ke atas. Nah ini. Ya, ini misalnya PCA fitur ke-1. Result data frame columns max value, print max value gitu ya. Kenapa ngambil maksimumnya? Saya lupa ya. Ini fiturnya itu harusnya deh. Nah ini ya. Jalankan sebanyak anggota kolom. Itu PCA EVS fitur EV0 ke I sampai ke N ya. Terus cari, ini adalah rumusnya tadi. Ya, perhatikan saya pakai rumus. Sebetulnya tidak perlu pakai rumus, tinggal minta tadi permintaan ada 10 gitu, berapa bagaimana. Ya, cita-citanya kalau dari 55 pengen 10, tinggal dibuat pengen 10 gitu ya. Nah, ini codingnya. Lea ada ya? Ya. Ini PC1 fitur ya, maksimalnya 014 dan dia itu merujuk ke mana ya, ide maksim, nama fitur apa pada indeks tersebut ya, itu misalnya indeks maksimumnya yang menyebabkan nilai maksimum, nilai eigen tadi kan maksimum, itu harus dicari apanya, indeksnya yang mana. Nah itu ada di sini bawah. Dan setelah nanti menuju indeks yang mana itu cari namanya berdasarkan nama mula-mula. Baca lagi ketemu incline Y. Kalau kolom 45 apa sih? Ya, yaitu ACT max average. Nah, ini sekarang pertanyaan sih. Arveli, PCA sama dengan PCA straight bed, kita fittingkan dengan data scale hasil PCA. Kemudian kita kumulatifkan penjumlahannya supaya tahu berapa sih baiknya, ya baiknya komponen, gambar ini penting, banyaknya komponen yang kita kehendaki tadi.
kita lihat kumulatif explain variance. Jadi kalau variansnya itu makin besar, dia suka mendominasi. Tetapi ini kumulatif berarti jumlahan dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita lihat ini banyaknya komponen menunjukkan dari 0, 10, 20, 30, kita tahu sampai 49, kemudian dia berhenti. Kita lihat dia tidak berubah ketika anggaplah ini sekitar 30. Setelah itu kumulatif variansnya ini konstan. Artinya, jadi variansi itu menunjukkan perilaku data yang dominan yang mana. Nah, kalau dia homogen atau variansinya sudah sama terus, ini seperti di sini 10, berarti dia tidak menentukan sebagai komponen prinsip. Yang artinya komponen prinsip maksimum yang kita bisa ambil atau fitur-fitur yang bisa kita percayai mendominasi data itu ada 30. Ya. Kemudian bagaimana mencari 30 komponen itu? Nah, itu ya pertanyaannya. Ya, ini ilog 45, head 45, terus df datanya gini, terus buat apa? Jadi sejauh ini kita punya aset maksimum average atau fitur paling dominan daftar gambar di atas dalam kajian PCA ya. Atau ya kita bisa lihat mana. Ya, ini ya tadi. Ini kok udah naik lagi, maaf ini. Ya, tadi kita minta 10 ya, 10 terus ini ya. Nah, jadi disimpulkan, nah sebentar. Ini ada yang error ya toh, tapi tidak saya running aja supaya enggak lama. Karena ini sudah, karena kalau saya running karena udah lama tidak running, saya ambil dari atas. Ya. Jadi kalau banyak fitur bagaimana ini ngerjakan seperti ini, gampang Mas. Ya. Gitu. Komponen prinsip kedua dari kasus 3 tentu kita bisa menyusun kombinasi linear lagi, terus dicari yang variansinya maksimum yang menyebabkan variansi dari data ini mana ya fiturnya. Kemudian di sini disimpulkan. Tapi kemarin itu saya mendapat ya untuk komponen kedua bahwa industri ya itu data ini itu perlunya tidak 1, 2 gitu ya. Kalau tadi kita temukan yang bisa berpengaruh ada 30 dan kita sharingkan fitur yang mana itu benar gitu ya. Kalau sudah benar berarti model PCA yang proses ini benar ya, prosesnya benar. Jangan lupa ya, tidak berpanjang-panjang, belum dicermati, dia suka ini ya kayaknya. Langsung mengerjakan. Iya, di sini ya. Nah, ini berapa? PCA komponen ada kasus 4. Nah, ini Mas ya. N komponen 10. Terakhir ya. Langsung saja Mas, gampang ya. PCA fit gitu. N komponen 10. Dari saya yang bertele-tele 1,5 jam itu hanya 1 baris ini Mas. Ya. Hanya 1 baris ini. Kalau yang di atas tadi saya mau menguji benarkah formulasi saya, pemahaman saya. Jadi lewat keturunan, jadi coding yang mengikuti formulasi secara manual. Jadi sebetulnya itu ngitung manual tapi ditulis di sini. Nah, ini 10 komponen. Nah, itu tahu sudah random state none ya. Atau mau dicari yang lain. Nah, 10 itu komponen ininya ini kan vektor eigen ya. Per fiturnya yang yang 10 ini. Nah, tadi. Ya. Ini yang muncul. Jadi
kita peroleh ya, jadi dari penjelasan sedikit saja kita bisa mengolah data ya dengan mengambil PCA prinsipnya, sehingga terus pembahasannya pakai apa? Ya membahas hanya ngambil 10 itu. Ya terus 10-nya di mana, Bu? Nah, ya. Harusnya ada nih. Data dinormalisasi bahan lama ya. Nah, ini dengan korelasi oil plant drop. Ya, sebentar. Ini data yang lain ya. SN plot. Ya, 10 itu yang mana saja nanti dikembalikan dengan proses yang tadi. Korelasinya dari variansi yang pertama. Nah, gitu ya. Dari yang pertama ini adalah coding yang bisa saya berikan, sedangkan yang lain belum. Untuk sementara penjelasan saya cukupkah, Mas Harveli? Kayaknya panjang lebar saya sampai blenger. Ibu menarik Ibu. Keren Ibu. Cuma ini nanti mungkin saya perdalam yang di ini Bu. Maksudnya misalkan kalau komponen kita uji, kita mencari supaya komponen prinsip yang pertama itu apakah sama dengan komponen prinsip yang kedua di satu kasus yang sama. Kan begitu kan Ibu? Di mana? Dengan di? Jadi kita bisa enggak kita kayak misalkan cari komponen prinsip yang pertama, lalu nilainya itu sama dengan komponen prinsip yang kedua. Boleh kan kayak gitu kan Bu? Atau di Enggak. masing-masing kasus? Oh, nggak Enggak. bisa Ibu. Gini Jadi ya, komponen prinsip yang pertama itu kan yang dominan. Kamu punya berapa fitur sekarang? 38 Ibu. 38, ya toh? Kamu bisa share aja, langsung tanya, gunakan PCA dengan N komponen sama dengan 10. 10? Oh, Boleh sih, silahkan share mau. sorry. Misalnya 10 Ya, dan pilihkan gitu tuh. hmm. Boleh sih, ada AI-nya. Jadi bagaimana dia bekerja itu yang saya jelaskan tadi 1,5 jam ini. Ya Mas Johan bisa mengikuti idenya. Halo Mas Johan. Are you still there? Tidur. Lumayan Bu, tak kira tidur. Ya lumayan, rapopo. Ya kalau di bidang yang lain saya juga ngikutin, disuruh mendengarkan tentang bagaimana membuat web dan sebagainya itu. Enggak tidur Bu, oke sip, semangat. Saya yang agak terganggu kalau Mbak ngomong terlalu lama, matanya pedas menghadap ini ya. Jadi makanya agak kabur-kabur tadi fokusnya. Silahkan mau share nggak? Sedikit, 15 menit. Harveli, apanya? Bukan, apa codingnya boleh. Nanti tinggal diceritakan. Hah? Mau share nggak? Kalau yang kemarin saya hanya baru buat ini Bu, tapi kalau misalkan yang terbaru ini PCA ini nanti saya mungkin Mikir dulu. iya Ibu. Soalnya Oh, iya. pakai AI-nya nggak mau dibimbing lagi ini kayak tadi langsung hantam saja sama anak matematik ini. Pakai generate AI. Nggak apa-apa kok. Karena harus Tapi running kalau dari awal. iya, tapi kalau konsepnya sih saya sudah dapat Ibu. Ya, Iya baik. Ibu. Mungkin Ya. nanti tinggal kalau di metode nanti rumus-rumusnya itu nanti dilihat lagi Bu. Baik. Ya, Ini saya tunjukkan adanya manfaat dengan data yang sama di tadi pustakanya. Mata saya tuh melihat layar tuh ternyata sakit deh. Saya udah share belum? Bentar. Saya share dulu. Loh, di share kok enggak mau? Entire screen, oh ya. Ini ya, apa?
visualisasi ya. Ini yang sekarang yang versi visualization atau Tableau ya. PCA. Parhusik. Nah, gitu. 3 kata itu enak kalau udah nulis-nulis itu. Nah, teorinya sama dari 2009 sampai sekarang, tapi harus menjelaskan tentang itu ya. Kadang saya blenger ya. Kok sama tuh caranya menyajikan gimana ya, harus pandai-pandai mengemas. Misalnya sama-sama bahasa mesin learning, tapi termasuk dengan data yang kalian kehendaki ya. Jadi mesin learning untuk apa gitu ya. Jadi bukan langsung mesin learning teorinya random forest ini dan itu. Jadi mahasiswa biasanya kesulitan menyajikan kembali. Nah, ini PCA tidak seperti yang saya tulis di S1 ya tadi ya, ini ada. Ini menjelaskan dengan lebih rigid. Rigid itu tidak perlu ya, ini ya. Ya. Matematika yang terlalu aneh-aneh kah? Mana nih? Tidak ada. Ya, ini datanya dari Pak siapa? Dari mahasiswa S2 yaitu ini Bapak ya dari PT APSI. Jadi teman-teman yang bekerja boleh ya, ini ya Pak Adrianus maupun bersama anak buah Pak Priyo dari PT APSI. Gitu ya. Nah, data ini menyangkut tentang metal kategori, kontaminan kategori, aditif kategori, yang dikeluarkan gas ataupun komponen kimia yang dikeluarkan oleh apa ini ya, heavy equipment unit number, yaitu oleh mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4, mesin 5, mesin 6. Hanya 6 ya. Tetapi banyak datanya ya, kemudian kita gunakan Tableau untuk melampirkan data begitu. Ya, kemudian bisa diperoleh tiap perangkat tadi, mesin berat tadi ya punya 3 kategori apa ini ya, saya lupa ya. 3 kategori metal, kontaminan dan aditif. Ya, demikian pula untuk yang lain. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya. Percentage explain variance. If you have the first one itu dapat kalau diperoleh 1 18,2%. Kalau 2 komponen prinsip ketemu 12,8%. Jadi akan meningkat gini. Jadi enggak mungkin komponen 1 akan sama dengan komponen prinsip pertama akan sama dengan kedua, enggak mungkin. Karena lambdanya itu yang dominan dulu untuk komponen prinsip pertama, kemudian lambda kedua untuk komponen prinsip kedua gitu. Kecuali lambda 1 sama dengan lambda 2 sama. Ya, sehingga komponen prinsipnya dianggap sama, tapi berarti harus ada generalisasi komponen prinsip ya. Kemudian PCA ini menjelaskan tentang ini ya. Knowing the variables and affect oil replacement ya, kita akan peroleh PCA di sini gambar ini gitu toh. Dan kemudian PCA dijelaskan dengan versi yang berbeda dengan biplot gitu ya supaya cantik ya. Kemudian kita tahu hasilnya begitu, di mana hasil yang diperoleh adalah bagaimana industri tersebut membaca data. Ya. Saya kira itu ya, jadi yang majalah ataupun penelitian yang terkait PCA ya. Bagaimana Bu kalau yang lain? Nah, kalau yang lain silahkan, masih banyak lagi. Dan ini adalah untuk data yang agak berbeda sama dari PT APSI, tetapi bermanfaat untuk
tesis ya. Jadi mahasiswa yang ikut ini sebagai syarat tesisnya mahasiswa, dan ini ada mahasiswa 3 mahasiswa yang terlibat sehingga mereka langsung lulus dengan 1 artikel ya. 1, 2, 3 ya. Karena mereka sibuk, mereka tidak mau menjadi autor 1. Jadi saya masukkan selain itu sebagai tim penelitian ya. Dan ini langsung 1 jurnal menjadi 1 luaran wajib untuk mahasiswa publikasinya ya, supaya lulus. Itu ada 1 publikasi kami arahkan semaksimum mungkin begitu. Kalau dosen yang membuat berarti nilainya memang tidak maksimum, mereka tidak menghendaki maksimum, tapi yang penting selesai. Nah, dan mendapat AB karena terlibat dalam proyek, ini memberikan data juga pendampingan begitu ya dalam penggunaan data ini. Jadi Magdalenanya juga menghasilkan artikel juga yang lain gitu. Jadi sekalipun di awal ini tidak menjadi autor 1 tapi sudah mendapat AB. Jadi itu kira-kira keuntungan teman-teman kalau dalam proyek. Kemudian saya karena ngertinya PCA ya udah PCA-nya untuk ini terus gimana ya caranya cerita ya gitu ya. Kalau semula datanya data yang lain gitu 55 fitur milik Silea, Bulea ya. Sekarang data untuk sama dari PT APSI dengan versi data yang lain. Begitu ya. Jadi kalau Mas Johan tertarik bisa ya S2 dengan versi ini ya. Kalau di FTI mungkin sudah pintar untuk membuat front end-nya. Nah, ini sekarang dapurnya bagaimana memahami itu lebih dalam, itu bisa menggunakan data science begitu ya. Itu kira-kira PCA-nya, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan sebelum saya tutup.